semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan sudah memelihara kami sepanjang malam ini. Tuhan, pagi hari ini kami sangat senang kami boleh bangun, kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami, setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita saja kita bernyanyi. Halo, halo, apa kabar? Kita saling menyapa. Walaupun kita bernyanyi di rumah kita masing-masing, kita mau bernyanyi menyapa teman-teman kita. Ayo kita semua bangkit berdiri. Kita semua mau bersuka-cita bersama karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar?
adalah supaya tertanam dalam hati kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, baik yang ada di rumah ataupun di mana saja. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena. Itu loh, Maria Magdalena yang ada di dalam Alkitab itu. Iya benar, itu yang suka melayani Tuhan Yesus dengan para perempuan-perempuan yang lain. Iya, itulah saya, Maria Magdalena. Saya suka melayani Tuhan Yesus dengan harta saya, dengan tenaga saya, dan saya suka mengikuti Tuhan Yesus. Saya suka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak bagaimana saya mengikuti Tuhan Yesus? Nah, dulu itu saya ini orang yang dirasuki oleh 7 roh jahat. Nah, bayangkan adik-adik, ada 7 roh jahat dalam tubuh saya. Jadi kalau roh-roh jahat itu kuat, wow, menyiksa tubuh saya, mata saya bisa terpeliak begini, kemudian badan saya bisa bergetar-getar, saya bisa berteriak kuat-kuat. Wah, roh-roh jahat itu menyiksa tubuh saya. Saya tidak bisa tidur dengan baik, tidak bisa makan dengan baik. Pokoknya saya disiksa terus setiap saat. Roh-roh jahat itu menyiksa saya. Nah, untunglah saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu dari tubuh saya. 7 roh-roh jahat itu diusir Tuhan Yesus dari tubuh saya, sehingga saya kemudian menjadi bebas, lepas. Sekarang saya menjadi sehat. Dan setelah itu saya kemudian mengikuti Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan saya juga melayani Tuhan Yesus. Apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya buat untuk Tuhan Yesus. Saya lakukan untuk Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, tahu tidak? Pada hari Jumat yang lalu, saya sedih sekali. Saya dan teman-teman saya, kami semua sangat sedih. Hati kami sangat hancur. Karena kami melihat Tuhan kami itu, Tuhan Yesus itu, dia disiksa, dia dicambuk, padahal dia tidak berbuat salah. Dia diludahi oleh orang-orang banyak, lalu kemudian dia disuruh memikul salib, membawa salib yang berat itu, padahal tubuhnya semua sudah luka-luka bekas cambukan. Kami melihat dari belakang, dari jauh, dia berjalan pelan-pelan. Kadang-kadang dia terjatuh dan salibnya itu menimpa dia. Tapi tidak ada yang membantu, bahkan orang-orang banyak yang ada di kiri kanannya malah mengejek-ejek dia. Oh, kami sedih sekali. Dia dipaksa terus memikul salibnya dan kemudian dicambuk lagi. Dan dengan tertatih-tatih dia membawa salibnya ke Bukit Golgota. Lalu di sana tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dia dinaikkan di atas kayu salib yang dia bawa itu. Dia ditaruh di tengah-tengah, di sebelah kiri kanannya penjahat yang disalibkan. Mereka membuat Tuhan kami itu, Tuhan Yesus itu seperti penjahat. Orang-orang mengejek dia. Para prajurit-prajurit juga mengejek dia. Tetapi Tuhanku itu, Tuhan Yesus itu, dia tidak marah. Malah dia berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami melihat bagaimana dia tergantung di atas kayu salib. Matahari pada waktu itu sangat terik sekali. Dia begitu tersiksa, darah menetes. Sampai kemudian jam 3, guru kami itu, Tuhan kami itu, Tuhan Yesus itu kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia mati
di atas kayu salib. Kami semua menangis dengan sedih. Kami sedih sekali. Lalu kemudian sore harinya kami melihat orang-orang menurunkan mayatnya. Kami masih terus melihatnya. Kami masih ada di sana terus melihatnya. Kami melihat dia kemudian diturunkan. Lalu kami mengikuti dia dibawa ke sebuah kuburan yang masih baru. Kuburan itu seperti gua. Kami melihat mayat Yesus dimasukkan ke sana. Setelah itu, kuburannya itu ditutup dengan batu yang besar. Lalu batu itu disemen supaya tidak ada yang membukanya. Nah, bukan itu saja, Pak Pilatus juga, Bapak Pilatus itu juga mengirim prajurit-prajuritnya berjaga-jaga di depan kuburan Tuhan Yesus. Karena mereka takut ada isu-isu yang mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus mau mencuri mayat Tuhan Yesus. Padahal bagaimana mungkin murid-murid Tuhan Yesus mencuri mayat Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus saja semuanya sudah ketakutan, sembunyi. Nah, kami melihatnya. Kami ingin memberikan rempah-rempah dan meminyaki mayat Tuhan Yesus seperti yang biasa kami lakukan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tapi kami tidak berani, kami tidak bisa karena ada prajurit-prajurit. Dan besok juga hari Sabat kami tidak boleh bekerja. Lalu saya dan juga teman-teman saya, perempuan-perempuan yang lain yang juga suka melayani Tuhan Yesus, kami berjanji bahwa pada hari Minggu pagi sekali, kami akan sama-sama ke kuburan. Kami akan membawa rempah-rempah dan minyak wangi. Kami akan meminyaki mayat Tuhan Yesus. Kami tidak bisa tidur menunggu waktu itu. Kami menunggu hari, kapan hari Minggu. Lalu kemudian pada Minggu pagi sekali, ketika matahari belum terbit, masih gelap, masih subuh, saya dan dua teman saya perempuan yang sama-sama suka melayani Tuhan Yesus, kami bersiap-siap. Kami akan ke kubur Tuhan Yesus. Kami sudah membawa rempah-rempah, kami sudah membawa minyak wangi. Nah, ketika kami berjalan, kami lalu teringat. Kami mulai berbicara, siapa nanti yang akan membukakan kuburan Tuhan Yesus? Bagaimana kita masuk ke kuburan Tuhan Yesus? Bukankah kuburan Tuhan Yesus ditutupi batu yang besar? Bagaimana kita mau menggulingkan batu itu? Kita perempuan, kita tidak akan kuat. Lalu bagaimana kita akan menghadapi para prajurit-prajurit itu? Kami bingung. Tapi walaupun seperti itu, kami kemudian tetap saja berjalan ke kuburan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata sewaktu kami sedang jalan, tiba-tiba ada gempa bumi. Gempa bumi yang hebat. Lalu kemudian ada malaikat turun dari langit. Dan malaikat itu kemudian menggulingkan batu dan kuburan Tuhan Yesus. Sehingga kuburan Tuhan Yesus menjadi terbuka. Nah, prajurit-prajurit itu pun mereka sangat ketakutan. Ada gempa, lalu batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus terguling. Mereka ketakutan, lalu mereka berlari meninggalkan kuburan itu. Nah, adik-adik, kami kemudian cepat-cepat berjalan ke kuburan. Dan ketika kami sampai ke kuburan, kami melihat kuburan itu sudah terbuka. Batu yang besar itu sudah terguling. Kami cepat-cepat masuk ke dalam kubur dan kami melihat di sana ada malaikat. Lalu malaikat itu berkata kepada kami bahwa Tuhan yang disalibkan itu, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tidak ada lagi mayatnya di sini. Kami kemudian melihat kubur itu dan benar tidak ada lagi mayat Yesus di situ. Wah, kami kemudian cepat-cepat berlari pulang. Kami mencari Petrus
kubur mereka juga tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Tetapi mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan diri kepada mereka, lalu mengatakan kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Wah, kami kemudian sangat bersukacita, kami sangat bergembira karena Tuhan kami itu sudah bangkit. Tuhan kami itu hidup kembali seperti apa yang sudah pernah dikatakannya kepada kami. Nah, adik-adik, berita kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi berita kesukaan yang besar, berita sukacita setelah berita Natal. Kenapa? Karena Yesus yang bangkit itu membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh Tuhan yang berkuasa di surga, di bumi, berkuasa atas hidup dan kematian. Jadi Dia membuktikan Dia benar-benar Tuhan. Dia bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar nabi atau manusia biasa. Kalau Dia cuma guru, cuma nabi, cuma manusia biasa, kita tidak perlu percaya kepadanya. Karena manusia, guru, nabi itu kuasanya terbatas. Kadang-kadang juga janjinya tidak bisa ditepati. Kekuatannya terbatas. Tetapi karena Tuhan itu bangkit, Yesus itu bangkit, Dia membuktikan bahwa Dia bukan cuma sekedar guru, bukan cuma sekedar manusia, tapi Dia membuktikan Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa, sehingga kita layak untuk percaya kepadanya. Lalu kemudian Tuhan yang bangkit itu juga membuktikan bahwa kuasa maut, kematian itu sudah dikalahkan. Dan kemudian juga Yesus bangkit itu menunjukkan kuasa dosa, si iblis itu sudah dikalahkan. Jadi adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, kita nggak perlu takut akan kematian, kita tidak perlu takut kepada iblis. Kenapa? Karena itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus yang bangkit. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Kita bisa mengalahkan iblis. Jadi jangan takut sama iblis. Usir iblis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang terakhir, Yesus yang bangkit itu juga membuktikan ada kebangkitan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya, kemudian mati, tapi tidak akan mati selamanya. Satu saat dia akan bangkit kembali, sama seperti Tuhan Yesus bangkit, lalu kemudian akan hidup selama-lamanya di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mati, kemudian mati lagi disiksa di neraka, mati selama-lamanya, disiksa selama-lamanya di api neraka. Jadi adik-adik yang terkasih, Yesus yang bangkit itu adalah berita yang besar, berita sukacita yang harus kita percaya dan kita beritakan kemana-mana. Kita tidak perlu malu mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Sekali lagi, kalau kita percaya kepadanya, itu artinya kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa, kita percaya kepada Tuhan yang hebat, kita percaya kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut akan kematian. Karena apa? Dosa kita sudah diampuni. Kita tidak perlu takut kepada iblis. Karena apa? Karena dengan kuasa Tuhan Yesus kita bisa mengalahkan iblis. Dan kalau kita mati, kita tidak akan perlu takut dihukum selama-lamanya, mati selama-lamanya. Karena apa? Karena kita akan dibangkitkan, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Nah, adik-adik, mari kita baca Alkitab kita, ya. Kita baca Alkitab dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Ya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 25. Kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi, yang kuat sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Setiap orang yang percaya kepadanya, kamu yang percaya kepadanya, saya yang percaya kepadanya, akan hidup walaupun sudah mati. Artinya apa? Ketika kita percaya kepadanya, dan nanti ketika kita mati, kita akan hidup kembali. Kita akan dibangkitkan, hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi kalau kita tidak percaya, kita akan mati, dan mati selama-lamanya di neraka, di api siksaan. Nah, adik-adik, sekarang selagi kita masih hidup di hari Paskah ini, Tuhan kembali bertanya kepadamu, apakah engkau percaya kepadanya atau tidak? Ini adalah kesempatan. Ketika kita masih hidup adalah kesempatan bagi kita untuk mengambil keputusan percaya. Kenapa? Karena keputusan kita waktu hidup, percaya kepadanya atau tidak, itu akan menentukan bagaimana nasib kita nanti setelah mati. Kalau waktu hidup ini kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, nanti setelah kita mati, kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan di surga. Tetapi waktu hidup ini, kalau kita mengambil keputusan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, nanti ketika kita mati, maka kita akan bersama-sama dengan para iblis dihukum di api neraka mati selama-lamanya. Jadi kesempatan hidup sekarang ini adalah kesempatanmu mengambil keputusan percaya Tuhan Yesus atau tidak. Kalau engkau mau percaya, maka engkau lipat tanganmu, kemudian berdoa kepada Tuhan Yesus dan katakan, "Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu, Tuhan yang bangkit. Ampunilah dosa-dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin." Kalau engkau berdoa demikian, maka Tuhan akan masuk dalam hatimu dan mengampuni engkau. Dan engkau akan menjadi anak-anaknya, dan dia akan menjadi Tuhan. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan kisah tentang Tuhan yang bangkit. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang benar-benar hidup dan layak untuk dipercaya. Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut, sudah mengalahkan iblis. Tuhan, tolonglah kami untuk kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, sehingga kami benar-benar menjadi anak Tuhan yang juga dapat hidup dalam kemenangan seperti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menang melawan kematian. Kita mau menang bersama dengan Yesus Tuhan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang
Minggu hari ini dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Sampai